Yunita yang akan memandu acara webinar hari ini. Selamat bergabung untuk Ibu dan Bapak sekalian di acara webinar PT ISID Indonesia yang pada kesempatan kali ini mengusung tema Smart Design and Manufacturing in Molded 3D. Oke, pada webinar hari ini akan disampaikan oleh Bapak Johan Ditra yang merupakan salah satu Moldex konsultan dari PT ISID Indonesia. Webinar ini rencananya akan berlangsung sekitar 45 menit. Jika nanti ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah pembicara sedang memberikan materi, dipersilahkan disampaikan melalui chat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Johan untuk memulai acara webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin tanya apakah suara saya sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join di webinar kali ini. Pada webinar kali ini kami dari PT Insidence Indonesia ingin membahas tentang Smart Design dan Manufacturing di Molded 3D ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Ditra selaku Molded 3D Konsultan dari PT Insidence Indonesia. Ya, bagi para partisipan yang belum mematikan mikrofonnya atau belum mute, bisa dibantu, mohon untuk di mute terlebih dahulu ya. Karena saya lihat sebagian belum ada yang di mute, jadi mohon untuk di mute terlebih dahulu. Oke, berikutnya sebelum memasuki tema utama dari webinar kita kali ini, kita akan sedikit menyinggung tentang Smart Factory ya, yaitu di industri 4.0. Nah, di industri 4.0 ini adalah sebuah era terbaru dalam perindustrian kita kali ini ya. Jadi sebelumnya sudah ada era industri 1, 2, dan 3. Nah, sebetulnya kita tahu nggak sih kenapa bisa diciptakan adanya era industri seperti ini? Oke, jadi adanya era industri seperti ini sebetulnya adalah untuk tujuan utamanya pasti untuk menekan sebanyak mungkin biaya ya. Jadi cost down ataupun hemat sebanyak mungkin biaya, tapi untuk tetap meningkatkan atau menambah pemasukan gitu. Jadi diharapkan di dalam setiap era industri ini lebih hemat biaya, tapi pemasukan semakin bertambah. Seperti itu ya. Nah, kita singgung sedikit pada industri atau era industri 1 ini. Pada industri 1.0 itu contohnya dimulai dari adanya steam power ya. Ini adalah fungsinya untuk meningkatkan profit pada saat itu. Kemudian di era industri 2.0, contohnya itu penggunaan assembly line ya, seperti conveyor seperti itu. Nah, di industri 2.0 ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada industri 3.0 yang mana sudah mulai automation, komputer dan elektronik ya. Jadi sudah sangat jelas di situ adalah tujuannya untuk mengurangi manpower. Artinya dengan mengurangi tenaga kerja manusia dan akan menghemat biaya atau gaji untuk membayar orang tersebut. Lalu di industri 4.0 ini adalah industri yang sudah kita kenal saat ini, Internet of Things dan penggunaan network ya. Dan untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, gambar sebuah mobil yang sudah dipretelin. Jadi kita bertanya kepada diri kita, kita pernah nggak sih membayangkan berapa banyak komponen atau parts yang ada di dalam sebuah mobil? Ada yang bisa tahu, mungkin bisa langsung di chat, iseng-iseng berhadiah. Jadi menurut sumber dari Toyota ya, satu buah mobil mereka itu terdiri dari 10 hingga 30.000 komponen part ya.
Wah, Pak Amiruddin menjawab 4.000, kurang tepat ya, Pak. Jadi kita bisa bayangkan setiap komponen part yang mereka buat itu pasti per piece-nya membutuhkan, waktu untuk menghasilkan produk yang, diinginkan ya, atau menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi, kita bisa bayangkan bagaimana caranya kita menciptakan 10 hingga 30.000 part ini yang sudah siap guna, siap pakai untuk membangun sebuah, mobil ya. Nah, disitulah peran model 3D akan membantu kita di dalam industri 4.0 sebagai smart simulation. Jadi untuk penjelasan model 3D sebagai smart simulation di industri 4.0 ini akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, umumnya bagi para perusahaan yang sudah mempunyai software CAE ya, contohnya misalnya kita ambil model 3D, biasanya setiap desainer akan mengirimkan hasil desainnya kepada CAE engineer ya, yaitu untuk melakukan analisa mold-nya menggunakan model 3D, kemudian menghasilkan proses parameter dan juga ada mesin interface, kemudian datanya disimpan ke dalam sebuah mesh, kemudian diserahkan ke operator mesin injection itu sendiri. Nah, sebetulnya di industri 4.0 ini akan kita bisa menggunakan database ya. Jadi setiap data dari hasil analisis, begitu juga dari hasil operator mesin ya, atau injection data di sini, kita bisa kumpulkan menjadi sebuah database yang nantinya akan memberikan guide untuk desainer dari hasil database ini. Nantinya diharapkan akan menghasilkan desain yang lebih efektif dan juga efisien ya. Nah, kemudian di dalam smart design dan manufacturing, kita bicara terpisah dahulu dari smart design ya. Mulai dari smart design, orang CAD atau CIA itu berkolaborasi menghasilkan sebuah mold. Kemudian dari bagian smart manufacturing-nya itu kita contohkan adalah seorang operator mesin injeksi itu sendiri. Nah, sebetulnya pernah nggak sih terpikir oleh kita apa sih hal yang cukup membuat kita tidak nyaman dalam bekerja di tempat kerja kita dalam hal desain ataupun dalam hal operator mesin injection itu sendiri. Nah, dari hasil survei tim Moldek 3D kami, menurut mereka hal yang paling menjengkelkan atau bikin tidak nyaman dalam bekerja adalah bukan pada saat menggambar atau bukan pada saat operator mesin memasukkan data ke mesin, tetapi adalah komunikasi antar keduanya ini. Nah, untuk memudahkan komunikasi antara orang desain dengan orang lapangan, disitulah ada Moldek 3D ya. Dan Moldek 3D itu menjadi jembatan yang efisien ya. Jadi jembatan efisien untuk memberikan solusi misalnya apabila orang desain mempunyai revisi gambar atau revisi mold, kemudian bisa menjadikan Moldek 3D sebagai jembatan yang membantu memberikan data-data yang efektif untuk bisa diberikan kepada operator mesin injection di bagian manufacturing-nya. Baiklah, kita mulai masuk ke inti webinar kali ini. Outline-nya adalah mulai dari membicarakan successful story 1 ya, mengenai pembuatan database. Kemudian Moldek 3D pada industri 4.0 itu sendiri, yaitu Smart Design and Manufacturing System. Kemudian successful story 2, dan terakhir Moldek 3D di masa depan ya. Baik, kita mulai dari successful story 1. Ini adalah sebuah kisah sukses dari perusahaan bernama Audix ya. Perusahaannya base-nya di China ya. Produk mereka sebetulnya tidak terlalu besar ya. Ini adalah sebuah VCM precision component. Kita bisa lihat dimensinya itu tidak besar, kecil-kecil, dan kontennya itu komponen-komponennya itu adalah mulai dari lensa, holder, sensor, dan driver IC. Nah, di sini tujuan audit adalah untuk mempercepat cycle time mold ya, dan juga untuk mempercepat schedule product development atau pengembangan produk. Yang mana artinya tujuan akhirnya adalah menghemat biaya pembuatan mold. Tentu saja ya. Dan targetnya itu ingin menghemat sebanyak 160.000 US dollar.
Lalu caranya seperti apa? Nah, mereka menggunakan metode standarisasi data ya. Jadi mereka ingin membuat database, database-nya itu berisi kriteria yang sudah distandarkan. Dan konten dari database-nya itu ada 3 di sini, mulai dari process condition, kemudian runner dimension, dan terakhir ada troubleshooting. Ini adalah kriteria di dalam database yang ingin Audix buat. Nah, tahap-tahap untuk membuat database-nya, mereka membuat 6 tahap ya. Dari mulai stage 1, tentu saja untuk membuat database kita perlu konten ya. Kemudian stage 2, membuat database-nya itu menggunakan Moldex3D tentu saja. Dan stage 3 juga menggunakan atau mereview hasil dari simulasinya. Mohon maaf, saya lihat ada yang tidak bisa dengar suaranya. Apakah yang lain ada yang terganggu dengan suara? Ada yang tidak terdengar suara saya? Oke, sepertinya jelas ya. Oke, terima kasih. Baik, lanjut ke tahap 4. Tahap 4 itu mereka lakukan improve akurasi simulasi ya. Dan kemudian di stage 5, ya mereka melakukan standarisasi proses menjadi sebuah database, dan terakhir practical application. Baik, pada tahap 1, audit mendefinisikan kontennya di dalam sebuah database. Kita bisa lihat di stage 1 ini, mereka mendefine produk, contohnya 2D CAD file, product dimension, material data, kemudian mold ya, mulai dari mold layout-nya, runner dan cooling system-nya. Kemudian yang ketiga prosesnya itu sendiri, proses condition, temperatur mold, data CAE, lalu ada result comparison, mulai dari test shot, screw pressure, flatness surface, dan lain-lain. Dan yang terakhir, troubleshooting untuk technical issue lainnya. Ya, seperti wear space, simak, wetland, dan lain-lain. Nah, di stage 2, tentu saja mereka membuat database menggunakan Moldex3D. Nah, di stage ini juga ada tahapnya sendiri ya. Jadi di stage itu dimulai dengan tentu saja melakukan simulasi untuk pengumpulan data menggunakan Moldex3D ya. Ya, audit telah melakukan lebih dari 200 set mol. Ya, lebih dari 200 set mol data yang sudah terkumpul. Nah, di tahap keduanya itu mengintegrasikan workflow antara desain dan manufacturing ya. Jadi mereka sudah membagi ke dalam 4 grup ini. Ya. Apabila kita ingin mengadopsi cara pembuatan database dari audit, kita tidak harus melakukan, maksud saya tidak harus membuat grup ini menjadi 4 grup ya. Jadi tergantung perusahaan Bapak Ibu, bisa dikelompokkan ke dalam beberapa grup yang dibutuhkan. Nah, di sini audit membuat desain grup yang isinya mold information, kemudian mold trial group ya, yang berisi proses dan short test sample. Ketiga, manufacture group, isinya solution dan defect yang umumnya terjadi ya. Yang terakhir, QA group tentang measurement data. Dan di tahap ketiga stage 2 ini, mengevaluasi dan mengimprove akurasi ya, dengan meringkas perbandingan antara real product dan hasil simulasi. Contohnya seperti test shot, kemudian fatness, screw pressure, dan roundness. Nah, ini adalah contoh dari result comparison-nya yang diambil dari hasil tes audit itu. Yang di atas ini adalah comparison untuk roundness-nya ya. Yang di sebelah kanan adalah reality-nya, dan sudah dilakukan analisis yang sesuai dari Moldex3D itu sendiri. Dan yang di bawah adalah hasil dari screw pressure-nya ya. Nah, berikutnya database information yang audit kumpulkan itu mulai dari product information-nya, kemudian informasi mold, terus process condition, dan terakhir result comparison. Yang bisa kita lihat ini adalah base-nya laporan dari Cina ya, jadi masih ada tulisan Chinese-nya. Ya. Di stage 3 audit mereview hasil simulasi. Nah, kita bisa lihat di tabel di sini tingkat
kesamaan sebelum revisi ya. Persentasenya rata-rata tingkat akurasinya hanya 71%. Jadi audit mentargetkan 80%, artinya 71% ini masih belum tercapai targetnya. Nah, mereka sudah melakukan penelitian dan menemukan 2 potential reason ya, atau potensi penyebab tidak tercapainya target ini. Yang pertama adalah material data, yang kedua process condition. Material data di sini artinya audit pada saat melakukan simulasi di Moldex 3D, pada saat itu menggunakan material data yang sudah default atau tersedia dari Moldex 3D. Sebetulnya bisa saja audit mempunyai karakteristik materialnya sendiri. Jadi audit bisa melakukan request ke tim Moldex 3D agar material yang mereka gunakan bisa dikarakterisasikan, sehingga kedepannya untuk melakukan simulasi, audit bisa menggunakan material yang sangat sesuai dengan yang mereka gunakan di lapangan. Dan yang kedua, proses condition-nya. Seperti halnya material data, proses condition ini di dalam Moldex ataupun software CAE lainnya ya, mesin yang kita gunakan dalam CAE itu, asumsinya adalah mesin yang ideal. Jadi katakanlah kita menggunakan filling pressure 100 megapascal ya. Jadi di dalam Moldex 3D maupun software saya lainnya itu pasti ideal akan tercapai 100 megapascal. Tapi pada umumnya mesin injection yang ada di lapangan pasti ada perbedaan perilaku ya, yang itu bisa dipengaruhi oleh usia atau kendala lainnya. Jadi ketika kita setting filling pressure 100 megapascal, bisa jadi di aktual di lapangan itu tidak sesuai. Nah, untuk mengatasi itu, Moldex 3D juga bisa melakukan karakterisasi mesin dan responnya. Jadi nantinya audit melakukan karakterisasi mesin ke dalam software Moldex 3D, dan nantinya Moldex 3D itu sudah mempunyai mesin yang karakterisasinya itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hasilnya adalah analisa yang dilakukan tim audit itu pada Moldex 3D ya, mesinnya itu sudah sama dengan karakterisasi mesin yang mereka punya di lapangan. Nah, di stage 4 setelah melakukan akurasi simulasi ya, kita bisa lihat di bagian atas ini mereka melakukan karakterisasi pada mesin dan responnya ya. Jadi setelah dilakukan revisi, tingkat akurasinya itu meningkat dari 71% menjadi 86%. Ya, seperti itu. Kemudian di stage 5, audit mengklasifikasikan data menjadi 3 bagian seperti yang disebutkan sebelumnya. Data ini digunakan untuk nantinya apabila misalnya mereka mempunyai part baru dengan dimensi atau bentuk sekian ya. Jadi bisa ditentukan mereka menggunakan runner yang mana, kemudian proses kondisinya seperti apa, dan penyelesaian masalahnya seperti apa. Ini database yang akan mereka gunakan. Kemudian di stage 6, dengan database yang sudah terkumpul, tentu saja akan memudahkan beberapa departemen di sini ya. Mulai dari mold designer, mereka tentu saja akan terbantu dengan database, begitu juga dengan CAE engineer ya, bisa lebih mengimprove akurasinya. Mesin operator juga akan memudahkan pengambilan parameter dari database, dan juga QA maupun sales ya, bisa mengevaluasi cost yang harus dikeluarkan dari database itu sendiri. Nah, seberapa efektif database yang sudah dibuat oleh audit ya. Nah, di sini mereka mengambil contoh 100 set mol dalam 1 tahun. Dari 100 set mol ini, biaya yang harus dikeluarkan, estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk percobaan mol apabila molding trial secara nyata ya, yaitu adalah 100 dikali sekian yang hasilnya 2 juta New Taiwan dollar. Kemudian material yang harus dikeluarkan apabila dilakukan untuk 100 set mol sebesar 3 juta sekian New Taiwan dollar ya. Jadi ketika digabungkan, audit sudah menghemat sekitar 5 juta New Taiwan dollar atau 160
US dollar dalam 1 tahun untuk 100 set mold. Jadi dengan molding 3D mereka bisa menghilangkan molding trial dan juga menghemat material sekian. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang molding 3D pada industri 4.0, smart design dan manufacturing. Ya, molding 3D dalam industri 4.0 sebetulnya sudah mengcover semuanya ya, mulai dari smart design dan smart manufacturing. Smart design artinya kita bisa merancang atau maksudnya mengumpulkan desain-desain yang dibutuhkan untuk simulasi di dalam molding 3D, kemudian melakukan material properties di sana, mesin responnya juga kita masukkan, dan ini masuk ke dalam kategori smart manufacturing. Dan di molding 3D sudah mempunyai banyak simulasi ya, mulai dari filling, packing, cooling, workbench, dan lainnya, hingga bisa menghasilkan realistic machine interface di dalam molding 3D itu. Nah, mengapa molding 3D bisa disebut sebagai pendukung industri 4.0 ya. Jadi molding 3D itu sudah punya 5 smart di sini kita bisa lihat. Mulai dari smart modeling, smart simulation, smart material, smart machine, dan smart process. Ya, smart modeling dalam molding 3D itu seperti apa ya? Di sini di molding 3D itu sudah tersedia namanya molding 3D Sync. Artinya molding 3D itu sudah terintegrasi ke beberapa leading edge software ya. Jadi contohnya ke software yang sudah terintegrasi dengan molding 3D adalah Creo, NX, dan SolidWorks. Nah, jadi user CAD software di sini ada contoh NX, nantinya bisa langsung melakukan simulasi molding 3D di dalam software CAD itu sendiri. Nantinya seorang CAD engineer bisa lakukan part design, dan molding innovation di dalam satu software NX yang sudah terintegrasi molding 3D di dalamnya. Untuk smart material, molding 3D sudah mempunyai lab tersendiri untuk research centernya ya, untuk researchnya ya. Jadi ini adalah material research center molding yang dimiliki molding 3D. Dan contoh dari apa yang dilakukan tim laboratorium molding 3D adalah bisa kita lihat di sini. Ini adalah material yang belum dilakukan pengukuran. Jadi ketika dilakukan simulasi filling pattern-nya, atau di sini kita bisa lihat sebagai method ya, hasilnya itu mendekati actual result dari materialnya itu sendiri. Ini bisa terjadi karena molding 3D melakukan beberapa karakterisasi material itu sendiri, mulai dari viscosity, pivity, heat capacity, dan mechanical properties. Nah, dalam smart material berikutnya, pada tahun 2017 molding 3D pernah diundang oleh US Department of Engineering ya. Jadi di sana molding 3D dikomparasikan dengan software CIA lainnya tentang seberapa akurat aliran material, dalam hal ini khusus untuk material fiber ya. Jadi fiber orientation-nya seberapa akurat sih molding 3D itu. Nah, bisa kita lihat di tabel di sini, ada 9 poin yang menjadi poin penelitian dari USDOE itu pada tahun 2017 ya. Jadi dari 9 poin ini, 8 poinnya itu sudah mendekati hasil yang diinginkan, jauh daripada CI deviation dari software lainnya. Jadi artinya di sini molding 3D berhasil mencapai target sebanyak 89% untuk fiber orientation ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang smart machine dalam molding 3D. Kita lihat di gambar sebelah kiri ini terlebih dahulu. Pada molding 3D ada dua jenis analisisnya, yaitu CAE mode, kemudian machine mode.
Nah, untuk CAE mode itu biasanya simulasi dimulai dari nozzle ya, dari masuknya material dari ujung sini. Nah, sedangkan aktual lapangan sebetulnya material mulai masuk dari screw head ya. Nah, dengan mesin mode simulasi akan lebih akurat karena yang kita simulasikan itu materialnya mulai masuk dari screw head atau yang berwarna oranye ini. Berikutnya yang digambar sebelah kanan, untuk CAE mode akan disamaratakan flow rate-nya itu yang warna coklat ya, yang coklat ini. Nah, apabila dengan mesin mode, jadi itu tergantung mesinnya, flow rate-nya itu akan mengikuti apakah itu elektrik atau hidrolik. Nah, dalam hal ini tidak menjadi pakem utama ya. Jadi di mesin mode itu masih bisa kita karakterisasikan mesinnya yang ada di model 3D kita itu sendiri. Dan itu masuk ke slide berikutnya. Nah, yaitu mesin respon kalibrasi ya. Salah satu fitur atau service yang ditawarkan dari Moldec 3D itu adalah mesin characterization. Jadi kita ambil contoh, pada saat proses setting, kita lakukan setting parameter yang berwarna kuning ini, pada aktual setelah melakukan proses di mesin, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan setting di awal, yaitu yang merah ini ya. Nah, si cat merah ini atau respon atau karakteristik mesinnya itu kita bisa masukkan atau kita bisa atur di Moldec 3D. Jadi nantinya Moldec 3D yang kita gunakan bisa menggunakan mesin yang sudah dikarakterisasi sesuai dengan mesin yang ada di lapangan. Jadi, sehingga hasilnya itu diharapkan bisa lebih akurat lagi. Fitur berikutnya dalam Moldec 3D, ini masih masuk ke dalam smart machine ya. Moldec 3D mempunyai mesin interface. Ya, di sebelah kiri ini adalah aktual mesin panel yang ada di mesin ya. Dan ini mesin interface di dalam Moldec 3D. Nah, ini tentu saja akan lebih menyenangkan dan memudahkan operator mesin injection-nya daripada operator melakukan input menggunakan dari tabel yang dikasih oleh orang CAE, pasti mereka akan lebih dimudahkan apabila dikasih tampilan parameter dengan mesin interface yang sama persis dengan mesin panel yang ada di mesin mereka. Dan ini adalah salah satu fitur dari kekuatan fitur Moldec 3D ya. Ya, berikutnya Moldec 3D sebagai smart simulation. Ya, di sini udah ada beberapa contoh simulasi dan ada banyak lagi ya. Contohnya cooling temperatur, kemudian map front time-nya, kemudian ada motive formation-nya di sebelah kanan bawah ini. Ya, dan selain itu masih ada lagi. Dan smart simulation berikutnya yaitu Moldec 3D Studio itu sendiri. Apa sih Moldec 3D Studio itu? Jadi Moldec 3D Studio itu adalah sebuah software yang sudah terintegrasi penuh ya. Mulai dari modeling ini maksudnya mengassembly atau memasukkan ke datanya menjadi sebuah model yang siap untuk disimulasi, kemudian pemilihan materialnya, kemudian proses setup-nya, lalu kita lakukan analisis, dan ada result-nya, dan tentu saja kita bisa generate report langsung dari Moldec 3D itu sendiri, yaitu nama software-nya Moldec 3D Studio. Ceplosan. Nah, sebetulnya apa sih key to suksesnya ya? Selain 5 smart ini, tentu saja kita ada satu kunci suksesnya yaitu smart people ya. Jadi baik itu smart material, smart modeling, dan smart machine, tentu saja harus ada orang di belakangnya. Dan di sini kita sebut dengan smart people. Kenapa begitu? Karena orang yang dibutuhkan di masing-masing smart ini juga adalah orang yang sudah mengerti betul tentang baik itu material, kemudian simulation di sini dan modeling yaitu di software Moldec-nya, dan juga tentu saja operator mesinnya itu sendiri. Dan dari smart people ini tentunya akan membantu sekali untuk menentukan parameter atau desain yang efektif pada part yang akan mereka buat ya berdasarkan pengalaman mereka.
Dan tentunya nantinya dengan hadirnya Smart People ini akan lebih membantu lagi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Nah, untuk mendukung Smart People, ISIP dan Moldek 3D sudah menyediakan upcoming webinar series di 2021 ya. Bisa dilihat jadwalnya di sini. Yang paling dekat ada di tanggal 27 Januari 2021. Topiknya tentang Achieving Liquid Path ya. Dan ini untuk yang 27 Januari akan di-host langsung dari Moldek Asia Pasifik ya. Dari ISIP Indonesia sendiri yang paling dekat tadi di 27 Mei mendatang. Nah, berikutnya untuk lebih meningkatkan knowledge dari Smart People yang tadi, Moldek 3D juga sudah menyediakan Moldek 3D Certification. Ada Moldek 3D Analis, Expert, hingga Master. Nah, untuk Moldek 3D Expert tentu saja harus mempunyai sertifikat analis. Jadi urutannya ikut sertifikasi analis dulu, baru Expert. Expert harus punya analis, dan tentu saja Master harus punya sertifikat analis dan expert, dan ada tambahannya Master harus menyiapkan sebuah proyek seperti itu. Nah, linknya ada di bawah sini. Dan apabila Bapak-Bapak dan Ibu ingin diadakan training ataupun workshop Moldek 3D dari kami, bisa nanti menghubungi kami atau melalui Mbak Ninit ya, yang tadi menjadi host webinar kali ini. Nah, kita lanjut. Moldek 3D dalam industri 4.0, kita lihat sejenak sejarahnya ya, sejarah CAE simulation. Sebelumnya software CAE itu hanya mensimulasi apa yang ada di dalam mold saja. Jadi berkutat apa yang terjadi di dalam mold itu sendiri. Padahal part itu tidak hanya pengaruh dari dalam mold itu ya. Karena itu di masa sekarang sebuah simulasi itu sudah dilakukan mulai dari materialnya, kemudian mesin, dan di dalam mold itu sendiri. Jadi Moldek 3D sudah mencakup semua ini, sebuah software CAE yang ada di masa sekarang. Nah, di masa depan, Moldek 3D sedang mengembangkan sebuah big data ya, untuk memudahkan total proses atau factory simulation di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke success story kedua ya, ini dari CM Teknologi. Ya, mereka pain point-nya itu adalah mereka hanya punya satu CAE engineer ya. Jadi mereka inginnya ada semacam transfer knowledge dari satu CAE engineer ini kepada engineer lain. Nah, bagaimana SDM atau Smart Design Manufacturing itu membantunya? Jadi di sana ada 10 mold designer ya. Jadi ini satu dari yang sudah ada, targetnya adalah menjadi ditambah 10 mold designer, jadi 11 mold designer. Jadi ada 11 CAE engineer nantinya. Caranya bagaimana? Ya, mereka melakukan training dan sertifikasi langsung dari software CAD mereka. Bagi yang sudah familiar, ini adalah software NX ya. Jadi mereka melakukan training dan sertifikasi menggunakan software NX mereka yang tentunya sudah terintegrasi dengan Moldek 3D. Nah, saya ingatkan lagi apabila Bapak-Bapak Ibu ingin training atau workshop atau sertifikasi bisa menghubungi kami. Ya, ini ada sebuah video contoh tentang Moldek 3D di dalam software NX ya. Nah, di sini kita bisa mulai langsung memberikan atribut pada mold kita ya, langsung di dalam software NX itu sendiri. Kemudian ya, di sini kita kemudian atur mesin yang akan digunakan apa, kemudian dari mesin itu siapa makernya, kita bisa atur langsung di software NX ini. Dan tentunya ya, di sini kita juga bisa pilih analisis yang akan kita running itu apa saja ya. Ya.
Lalu berikutnya, nah di hasil simulasinya pun langsung tersedia di software NX ini. Jadi mulai dari desain mold, kemudian memberikan atribut, mengatur parameter, mengatur mesin, mengatur material, dan hasilnya juga langsung di dalam Moldex 3D ini. Ya. Oke. Kemudian, sebentar saya stop dulu. Oke. Nah, sorry, kurang tepatnya. Sebetulnya di sini saya ingin menunjukkan dari NX pun kita bisa gunakan mesin interface ya untuk mengatur parameter mesin yang digunakan saat simulasi ya. Ya, yang terakhir dari software NX pun yang sudah terintegrasi dengan Moldex 3D, kita bisa langsung generate report ya. Jadi kita bisa langsung membuat report dari analisa yang kita buat langsung dari NX menjadi PowerPoint. Dan di sini kita bisa lihat, nah ini adalah contoh mesin interface parameter yang mereka gunakan. Oke, berikutnya Moldex 3D di masa depan. Ya, saat ini Moldex 3D sedang mengembangkan untuk membuat big data ya. Jadi nantinya user Moldex 3D itu bisa menggunakan big data ini untuk mengisinya dengan database yang akan mereka buat. Jadi role-nya bisa kita lihat di pojok kanan atas ini. Pada saat setelah saya simulation, datanya terkumpul menjadi big data. Di dalam big data ini nantinya Moldex 3D dalam pengembangan sedang akan membuat AI atau artificial intelligence ya. Jadi nantinya user Moldex 3D bisa lebih terbantu tidak hanya dari database dari big data dan tentunya dari artificial intelligence itu sendiri. Ya. Dan di masa depan Moldex 3D akan menjadi otak atau CPU dari proses manufaktur.